Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Detra Dansyah dari Prodi Bisnis Digital semester 2 Universitas Muhammadiyah Marubungo, Fakultas Teknologi Kesehatan dan Sains. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Baik, langsung saja ke pembahasan. Rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia adalah proses penting dalam memilih karyawan yang tepat untuk posisi tertentu dalam sebuah organisasi. Tahapan-tahapan dalam proses tersebut meliputi pengumuman lowongan, penerimaan lamaran, penilaian kandidat, wawancara, tes, dan penentuan penerimaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan individu yang memiliki keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengertian rekrutmen sumber daya manusia adalah proses identifikasi, penarikan, dan penerimaan individu yang potensial untuk mengisi posisi tertentu dalam suatu organisasi. Tahapan-tahapan dalam rekrutmen sumber daya manusia meliputi perencanaan kebutuhan tenaga kerja, pengumuman lowongan, penerimaan lamaran, penyaringan kandidat, wawancara, tes, dan penentuan penerimaan. Tujuannya adalah untuk menarik individu yang memiliki keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai perusahaan. Baik, berikut adalah pandangan beberapa ahli tentang rekrutmen sumber daya manusia beserta perkiraan tahun karya-karya mereka. Yang pertama adalah ada Edwin Flippo. Karyanya yang terkenal seperti Personnel Management diterbitkan pertama kali pada tahun 1949. Meskipun karya-karyanya telah mengalami revisi dan pembaruan, kontribusinya dalam mengembangkan konsep-konsep dasar dalam manajemen sumber daya manusia termasuk rekrutmen menjadi landasan bagi banyak karya. Selanjutnya ada Gary Dessler. Buku-bukunya yang penting dalam bidang manajemen sumber daya manusia seperti Human Resource Management pertama kali diterbitkan pada tahun 1980-an. Buku ini telah mengalami beberapa edisi dan revisi sejak itu. Terus memperbarui pandangan tentang praktik rekrutmen. Yang ketiga ada Michael Armstrong, seseorang pakar dalam manajemen sumber daya manusia. Armstrong telah menerbitkan banyak buku yang memasukkan pandangannya tentang rekrutmen. Salah satu bukunya yang terkenal adalah A Handbook of Human Resource Management Practice. Mungkin telah diterbitkan pertama kali pada awal 2000-an dengan edisi revisi yang terus diterbitkan. Yang keempat ada David Guest. Kontribusinya yang signifikan terhadap pemahaman tentang fit antara individu dan organisasi mungkin mencapai puncaknya pada tahun 1990-an, tetapi karyanya tentang manajemen sumber daya manusia terus diperbarui dan diterbitkan hingga saat ini. Yang terakhir ada Wayne Mondi dan Robert Noy. Buku-buku mereka yang memperkenalkan konsep-konsep dalam manajemen sumber daya manusia termasuk rekrutmen mungkin telah diterbitkan pada tahun 1980-an atau awal 1990-an. Lanjut ke tahapan dalam proses rekrutmen sumber daya manusia dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan praktik yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan atau organisasi. Namun, secara umum, tahapan-tahapan yang umumnya terjadi dalam proses rekrutmen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan rekrutmen. Tahap awal di mana perusahaan atau organisasi menentukan kebutuhan akan sumber daya manusia baru, baik karena adanya posisi baru atau penggantian karyawan yang keluar. Yang kedua ada pengumuman lowongan. Proses dimulai dengan pengumuman lowongan pekerjaan secara internal atau eksternal, web, media sosial, atau lembaga pencari kerja. Yang ketiga ada seleksi berkas lamaran. Berkas lamaran yang diterima akan ditinjau untuk mengevaluasi kualifikasi dan pengalaman kandidat. Yang keempat ada wawancara. Kandidat yang lolos seleksi berkas lamaran akan diundang untuk wawancara, baik secara langsung atau melalui telepon atau video.
Yang kelima ada tes dan evaluasi. Beberapa perusahaan juga menerapkan tes penilaian tambahan seperti tes keterampilan, tes kepribadian, atau penilaian keterampilan tertentu yang relevan dengan posisi yang dilamar. Yang keenam ada verifikasi referensi. Pemeriksaan referensi dilakukan untuk memverifikasi informasi yang diberikan oleh kandidat, seperti pengalaman kerja dan presentasi. Yang ketujuh ada penawaran pekerjaan. Jika kandidat dianggap cocok, perusahaan akan memberi penawaran kerja, termasuk informasi tentang gaji, tunjangan, dan detail kontrak kerja. Yang terakhir adalah orientasi dan integrasi. Setelah kandidat menerima penawaran kerja, tahap orientasi dimulai di mana kandidat diperkenalkan kepada perusahaan, tim kerja, kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Tahapan-tahapan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan perusahaan atau organisasi tertentu. Namun demikian, mereka umumnya mencakup proses yang serupa dalam mencari dan rekrutmen karyawan baru. Mungkin itu saja pembahasan dari video ini. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.